Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliasi SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Saat ini saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 2023 di Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan dengan materi fluidostatis pada hukum Archimedes. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Sudah sarapan semuanya belum? Sudah. Oke, berarti sehat badannya. Pagi-pagi udah sarapan, semangat lagi buat belajar sekarang ini. Semangat. Sebelum kita mulai, minta tolong ketua kelasnya tolong disiapkan dulu. Duduk, siap. Hentikan semua kegiatan. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Alif, Alif. Alika, dan Alif apa Muafia Bu. caranya? Alif izin. Izin. Oke. Siapa lagi? Alika Bu. Alika. Kenapa Alika? Sakit. Sakit. Oke. Ada lagi? Ada Bu. Siapa? Muaja. Muarja. Muarja apa keterangannya? Tanpa keterangan Bu. Tanpa keterangan alfa ya. Ya Bu. Oke. Jadi satu izin, satu sakit, satu alfa. Ya. Buat ketiganya kita doakan mudah-mudahan sehat semua. Amin. Oke. Untuk hari ini kita belajar tentang hukum Archimedes. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hukum Archimedes, Ibu ingin mereview dulu pelajaran yang kemarin sudah kita bahas, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hukum Pascal. Ada yang masih ingat apa itu hukum Pascal? Oke, silakan dia. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam ruangan tertutup yang diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Bisa diulangi? Oke, silakan. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair di dalam ruangan tertutup dan diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Oke, kasih aplaus buat Nadia. Oke, terima kasih ya. Nah, kemarin sudah dibahas hukum Pascal, jadi hari ini kita akan masukin di hukum Archimedes. Sebelumnya, Ibu akan tampilkan sebuah video. Silahkan kalian amatin video yang ditampilkan. Nanti dari video ini kalian bisa menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Lalu bagaimana mekanismenya? Ya, sebuah video berikut ini.
Oke, jadi silakan disimak dulu videonya tentang hukum Archimedes. Nanti disesuaikan dengan materi kita yang hari ini di hukum Archimedes sesuai dengan LKPD yang dibagikan masing-masing. Ya, Iya, Bu. dalam rancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan panas air laut adalah baja, air lampu atau yang sering dinamakan dengan FA, yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara, itu kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat memperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam tenggelam, air laut dimasukkan bisa banyak atau tenggelam. Itu adalah pemanfaatan dari hukum. oke, jadi itu salah satu contoh ya video contoh dari penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nih sekalian perhatikan, ini ada sebuah gambar ya, di mana gambarnya ini ada sebuah gelas diisi dengan air dan dimasukkan batu, batunya kecil ya. Lalu ada lagi gambar berikutnya, ada sebuah kapal ya berada di atas permukaan air. Jadi dua buah gambar. Dari dua buah gambar ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak? Ibu, Iya, silakan ya. mengapa kapal bisa terapung sedangkan batu tenggelam? Oke, ini mengapa kapal bisa terapung, ya kan? Sedangkan batu yang kecil bisa tenggelam. Nah, sebelum ibu jawab pertanyaannya, saya mau bagi dulu per kelompok, ya. Nanti kita akan terjawab apa yang ditanyakan oleh Daniel tadi. Oke, silakan boleh dibagi per kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah duduk berkelompok masing-masing. Saya bagikan rekaman dulu ya. Silakan dulu. Sebelum dulu mulai praktikumnya, semuanya perhatikan dulu. Nih, jadi yang kita pelajari hari ini tentang hukum Archimedes, ya. Nih, jadi apa sih itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas. Jadi besarnya zat cair yang dipindahkan. Nah, itu adalah bunyi hukum Archimedes. Nah, jadi di dalam Archimedes ini ada 3 hal yang dapat terjadi ya ketika benda di dalam air. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Ini yang pertama. 1. Mengapung. Jika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, melayang. Apa itu yang dikatakan melayang? Nah, jika terjadi gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Lalu yang ketiga, tenggelam. Jadi terjadi jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Nah, jadi itu tiga kemungkinan benda berada di dalam air. Ini. Ya, untuk yang pertama kita bahas dulu benda terapung. Nah, jadi di dalam zat cair jika posisi benda tadi sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam di dalam zat cair, itu yang dikatakan dengan benda terapung. Nah,
jadi di sini maka untuk massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair, atau rho B lebih kecil daripada rho ZCN. Jadi rho ZCN itu adalah ada keterangannya buat di situ massa jenis zat cair. Sedangkan rho B adalah massa jenis benda. Oke. Lalu yang kedua, benda melayang. Nah, di sini yang dikatakan dengan benda melayang tadi, apabila dia di dalam zat cair, posisi bendanya dia berada di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair dia berada. Nah, itu yang dikatakan dengan melayang. Nah, jadi rumusnya di sini rho B sama dengan rho ZC, di mana rho B adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jadi itu adalah proses ketika dia melayang. Berarti massa jenisnya sama antara massa jenis benda dengan massa jenis zat cair. Ya. Lalu yang ketiga, ini yang ketiga. Nah, tenggelam. Nah, bagaimana benda itu dikatakan tenggelam? Benda dikatakan tenggelam, dia berada pada posisi yang terletak pada dasar tempat zat cair. Berarti benda tadi ada yang paling bawah, ya, makanya dia dikatakan tenggelam. Nah, di sini untuk massa jenisnya itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Jadi pada proses tenggelam ini massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, atau rho B, ibu saya sebutkan ya, bukan lebih kecil ya. Nah, jadi lebih besar ya. Oke, ulangin ya. Jadi untuk benda tenggelam itu massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cairnya, atau rho B lebih besar daripada rho ZC. Nah, jadi itu adalah 3 kemungkinan benda berada di dalam zat cair. Oke. Nah, jadi itu materinya kita hari ini. Nah, sekarang tugas kalian, ya, tugas kalian sekelompok yang harus kalian kerjakan sesuai LKPD yang dibagikan tadi, dan alat dan bahan yang kemarin sudah ibu instruksikan di bawah ini yang kita praktekkan mengenai informasi tadi. Silakan diikuti dan dikerjakan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, boleh silakan dimulai kegiatannya dari sekarang. Silakan. Nah, jadi nanti ya, setelah kalian mendapatkan hasil dari praktik yang kalian kerjakan ini, nanti akan bisa terjawab daripada pertanyaan tadi sama Lila si gadis. Yang kedua, setelah diingat darah juga sudah bagaimana kira-kira posisi sama nggak? Kalau tidak sama harus samain. Itu apa? Dia tidak apa? Nah, kalau airnya keluar berarti dia ada pengaruhnya di mana? Airnya kasih siram berapa siram ini, ya kan? Nah, dia dikasih 3 sendok itu 5 sendok. Nanti bisa digantian, 5 sendok dari keluar nggak airnya, ya kan? Gantian dari keluar 3 sendok tadi. Nah, nanti bisa dilihat kira-kira nanti telurnya bagaimana posisinya.
Ada plastik nggak? Plastik. Biasa terlipat. Berarti kesimpulannya kalau dia melimpah, ya kan, airnya melimpah, berarti ada apanya dia? Airnya di mana? Bertambah atau berkurang dia? Lagi kasih buat di kesimpulannya ya. Oke. Kalau sudah semuanya udah semuanya? Oke, kalau gitu Ibu ingin coba deh perwakilan dari salah satu kelompoknya maju ke depan buat analisis yang sebelumnya dari kelompok siapa yang bersedia? Oke, silakan. Oke. Elvira. Dengan? Nabila. Oke, silakan dari kelompok Elvira untuk membacakan analisis dengan kesimpulannya. Perhatikan kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama yang akan menginfokan atau mempresentasikan analisis data kami dan kesimpulan dari kelompok kami. Untuk yang analisis akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nabila. Silakan. Baiklah, dari hasil percobaan yang telah dilakukan siswa, kita dapat menganalisis jika telur dimasukkan ke dalam cangkir yang hanya diisi air tanpa garam, maka telur akan tenggelam. Jika telur dimasukkan ke dalam cangkir dan diisi 3 sendok. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulannya ya, gaya akung tadi dipengaruhi oleh apa? Volume ya, massa dan air. Oke, jadi pertanyaan dari Daniel tadi bisa terjawab. Kenapa kapal yang besar tadi di atas atau tidak tenggelam, sedangkan batu yang kecil itu tenggelam? Ya kan? Nah, jadi untuk praktikum hari ini ya. Saya rasa cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu selesai praktikum ini nanti LKPD-nya kembali dikumpulkan kembali. Namun sebelum itu tutup ada evaluasi yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Silakan dikerjakan evaluasinya tadi. Setelah itu selesai baru LKPD-nya dikumpulkan kembali. 5 menit. Berarti tadi ada yang salah ya kan? Masih ada yang tidak pas, makanya kenapa misalnya sini. Oke, tidak apa-apa. Barusan ya kan ada dari lawang pengetahuan, jadi kita izin panggilannya duluan, keluarganya yang satu. Oke, yang lain silakan dilanjutkan. Oke, sudah? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Praktikumnya sudah, evaluasinya sudah dikerjakan semuanya, sudah dijawab? Sudah. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan
hasilnya jangan lupa dikasih nama. Bukan ke berkelompok ya. Oke, perhatikan semuanya. Jadi kegiatan kita hari ini praktikum mengenai hukum Archimedes. Jadi setelah kalian tadi praktikum menggunakan media yang ada dan sudah saya berikan juga evaluasinya dan kalian kerjakan per kelompok tadi ya. Nah, jawabannya boleh dikerjakan sama-sama per kelompok boleh karena tadi kan praktikumnya per kelompok ya kan. Jadi evaluasinya tentu sama dalam satu kelompok tadi. Ya kan? Jadi kesimpulannya untuk hari ini pelajaran yang kita pelajaran tentang hukum Archimedes, perhatikan semuanya, saya jelaskan sedikit. Ya, jadi kesimpulan hari ini yang pertama bisa dibacakan Anda, Sabda, silakan Sabda yang pertama apa? Ya. 1. Benda tenggelam jika PB lebih besar dari PZC. Massa jenis benda lebih besar massa jenis zat cair. Oke. Jadi kesimpulan yang pertama ya, benda tenggelam jika itu bukan P ya, diulangi ya, itu rho. Rho artinya apa? Jadi untuk benda tenggelam itu adalah jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis sesuai dengan praktikum yang sudah kita coba tadi ya kan, dengan telur diberikan garam ya kan, dengan telur dimasukkan ke dalam air. Yang pertama diberikan garam 3 sendok, yang kedua diberikan 5 sendok, dan yang ketiga tidak diberikan garam sama sekali ya kan. Nah, dari praktikum yang ada bisa kita simpulkan bahwa tadi hukum Archimedes tadi dia dipengaruhi oleh apa aja tadi? Volume dan massa jenisnya. Volume dengan massa jenisnya. Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, setelah dikasih 3 sendok airnya melimpah, ya kan, atau melewer keluar dia dari gelasnya tadi. Jembatan Ponton pernah melihat titian jembatan di bawahnya ada drum, ya kan? Di bawah jembatan titian, tahu titian? Yang kita injak itu, yang kita injak, terus di bawahnya ada drum-drumnya. Nah, drumnya disusun biasanya pakai rantai atau tali, ya kan? Sepanjang titian yang kita lewatin tadi. Nah, itu adalah jembatan Ponton namanya. Nah, makanya saya tadi bilang di Tungkal banyak. Nah, kalau pergi Tungkal pada umumnya daerah Tungkal kan daerah air. Jadi jembatan yang dipakai biasanya sering menggunakan jembatan Ponton tadi. Banyak yang menggunakan kayu juga ada, tapi biasanya dia lebih banyak menggunakan ponton atau drum tadi. Karena dia akan lebih tahan lama dibanding dengan yang kayu. Kalau kayu dia lama-lama terkenal dengan air, jadi tahu busuk. Kalau drum, ya kan, drum yang terbuat dari plastik, dia tidak akan busuk. Itu contoh dari jembatan ponton. Kalau balon udara mungkin hanya melihat melalui media-media sosial seperti TV, ya kan? Pernah naik belum? Belum. Sama. Besok kita kalau liburan kita naik. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini itu tadi mudah-mudahan untuk hari ini pertemuan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekarang saya mau nanya nih, ya kan? Saya mau refleksi dulu. Kira-kira hari ini pelajaran fisika kita hari ini menurut kalian bagaimana? Seru. Senang? Apa lagi? Asik. Menarik, Bu. Menarik. Oke. Ya, jadi dengan praktikum seperti ini ya, kita akan semakin lebih mengetahui secara langsung ya. Kenapa? Kita langsung mempraktekkan dibanding hanya teori saja. Jadi lebih senang seperti ini atau lebih senang mencatat? Jadi tentunya pelajaran hari ini, praktikum hari ini sangat seru dan menyenangkan. Oke, sebelum ibu tutup,
Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke, sebelum saya tutup, untuk mengingat kembali pelajaran kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan karena hari ini sudah kita bahas hukum Archimedes, sebelumnya kemarin kita mengenai hukum Pascal. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang masih di fluida statis, yaitu tentang kapilaritas. Nah, jadi Ibu minta ke semuanya, tolong di rumah nanti dibaca-baca dulu sedikit, cari informasi mengenai apa sih itu kapilaritas. Ya, jadi minggu depan kita praktek ketemu lagi di materi kapilaritas. Untuk kelompoknya nanti tetap sama, boleh menggunakan kelompok yang ini boleh, atau nanti kalian bentuk kelompok yang baru, Ibu persilakan mengenai kelompok kalian sendiri yang pilih namanya masing-masing. Oke? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Tidak. Itu selesai kedua kelas. Mungkin sebelum kita akhirin, silakan di bangku, sisi dulu bangkunya masing-masing. Oke, sekali lagi sebelum Ibu akhiri ya kan, Ibu ingatkan kembali lagi, jangan lupa minggu depan dibaca-baca tentang kapilaritasnya ya. Nanti untuk praktikum berikutnya Ibu instruksikan lagi di laptopnya kira-kira alat dan bahan apa yang perlu kita persiapkan. Ya. Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Hentikan semua kegiatan. Untuk mengakhiri aktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semuanya ya. Kita ketemu minggu depan.